Ini sembari menunggu teman-teman yang lain, Kak, ini. Halo, Bos Indri, melu tanggal 20 ora? Badan. Napa niku, Pak Edi? Hah? Napa niku? Ya wis agak melok, ya wis. Lah ya apa rewir tanggal Oh, 20? beda. Kowe beda kandang kowe. Oke, makasih. Loh, Terima kasih. Oke, piye oke. piye iki? Tak banting lho kok. Halo, Pak Edi. Monitor. Beda Dabin ternyata. Maaf, Oh. salah. Oh. Ya, gak apa-apa lah lali dari entukno. Oke, makasih. Selamat siang. Yang cah nomek lalinan itu.
Kita tunggu sebentar lagi ya Kak Indri ya. Teman-teman belum ada obra yang masuk ini. Bisa kita mulai Kak Sri Rezeki. Masih mute Kak. Ya Kak, bisa dimulai. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi Luar semua biasa. buat kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktu untuk pagi hari ini untuk bersilaturahmi, bertatap maya dalam kegiatan PKG PJOK. Alhamdulillah Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 kita bisa bersama-sama kembali melanjutkan tatap maya yang ketujuh. Nih tak terasa sudah hampir mau mendekati tatap luring nih Kak Indri. Siap Kak. Ya sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Kak Sri Rezeki minta tolong nih kita dibersamai berdoa untuk mengawali pembelajaran. Masih mute Kak? Masih mute Kak Sri Rezeki. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih Kak Rezeki yang baru masuk. Ini tadi Kak siapa ya? Kak Titik kelihatannya. Tapi kok belum muncul ini ya Kak Titik ya. Assalamualaikum Kak Arno, baru masuk Kak ini Kak. Siap Kak. Tadi pagi baru dari mana Kak Arno? Dari sawah Pak, Sawah. saya pikir nggak ada kegiatan. Nggih. Karena Orang kampung Pak. di tanam apa Pak? Yang di Tadi sawah? ini baru mau nyebar sama tamping galeng ini. Oh. Oh, ngoten nggih. Ya, mumpung libur Sabtu. Oh, ngoten. Loh, sudah ada hujan Kak? Sana Tanisi Pak, jadi airnya dari Salatiga, Rawapening. Oh, dari Rawapening malah ya. Iya, airnya terus berlanjut terus, Oh, gitu. tidak usah menunggu hujan. Nah, ini posisi baru di mana ini Kak Suharno? Ini di sekolahan istri. Oh, gitu. Iya, tadi jenengan ngebel kula langsung. Nggih, Kak. Hari ini terjadwal di PKG PJOK itu hari Sabtu 2 jam. Karena Nggih. ya kita kira kalau nanti kita buat siang ataupun sore, nanti barangkali ada yang bermalam minggu persiapan dengan keluarga nanti. Biasanya Sabtu enggak ada di Nggih. saya lihat sedangkan enggak ada terus saya Betul. nuntut ke sawah tadi. Iya. Ya, terima kasih Pak Eri. Oh ya, siap. Hari ini Kak ada 3 materi yang akan kita bahas ya, di mana nanti lebih banyak 3 materi tersebut itu ada cerita positif apa seperti itu berkenaan dengan materi-materi tersebut pada sekolah atau instansi kakak-kakak semua. Oke, nanti kita saling istilahnya ada sharingnya juga, ya, ada penguatan seperti itu. Nah, kakak semua, sebelum kita menginjak pembelajaran, saya mengingatkan kalau nanti mungkin kalau tidak ada kendala rencana pada minggu ketiga bulan ini sudah ada tatap muka, luring. Barangkali kakak semua juga sudah menerima informasi tersebut, tapi untuk kejelasan informasinya memang belum ada. Hanya menyampaikan, monggo tidak ada salahnya nanti kakak-kakak juga bisa mempersiapkan diri nih untuk persiapan dalam luring tersebut. Baik dari pembelajarannya nanti seperti apa, persiapan yang lain seperti apa, monggo nanti bisa dibahas juga. Nah, kakak semua mohon izin saya share berkenaan dengan materi pagi hari ini. Nah, ini kakak-kakak semua pada pertemuan untuk pagi hari ini kita akan membahas berkenaan dengan 3 hal. 3 hal. Nah, ini 3 hal itu nanti berkaitan dengan backward science, kemudian ada pengembangan kurikulum PJOK, ada juga nanti yang sesi terakhir kakak-kakak nanti akan berkolaborasi di dalam sebuah pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara pada kurikulum Merdeka. Oke, nanti kita saling berkolaborasi mengenai 3 agenda ini kakak. Oke. Nah, sebelum mulai pada sesi kali ini,
adapun kesepakatan bersama di kelas kita ada nih ya, diusahakan kita menyalakan kamera, kemudian ketika nanti kita saling berkolaborasi, mohon nih untuk kakak-kakak semua bisa mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Namun ketika kita nanti ada saran ataupun yang lain, bisa nih kakak-kakak menghidupkan mikrofonnya. Harapannya kakak-kakak poin ketiga adalah bisa hadir seutuhnya dalam berkolaborasi pembelajaran pagi hari ini. Berikutnya kakak pada kesepakatan bersama ini diharapkan semuanya bisa menghargai waktu. Ya, waktu yang ada kita manfaatkan bersama-sama mempelajari materi yang kita sajikan. Yang berikutnya kita bisa memaksimalkan aplikasi yang tersedia baik Padlet, Jamboard ataupun dengan fitur chat ataupun sejenisnya. Berikutnya Kak, ketika nanti ada suatu hal yang memang kita diperlukan, boleh nih kakak-kakak nanti klik raise hand-nya untuk memulai pembicaraan. Terakhir, ketika nanti ada gangguan teknis, monggo bisa langsung pengkondisian, bisa nih berkolaborasi dengan Fasil langsung melalui chat ataupun yang lain. Nah, kakak pada hari ini ada 3 poin ya berkenaan dengan pembelajaran pagi hari ini. Nah, adapun tujuan kakak-kakak semua, tujuan pada hari ini yaitu ada 3 poin. Harapannya kakak-kakak ini bisa nih memahami 3 karakteristik dalam kurikulum Merdeka. Nah, nanti kita paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, ada keterkaitannya, kemudian yang berkenaan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, nanti kita ulas sedikit banyak di situ. Oke. Berikutnya harapannya kakak nanti setelah pembelajaran bisa memahami apa Kak Eri? Memahami mengenai pengembangan kurikulum PJOK. Berikutnya Kak, harapannya yang terakhir ataupun ketiga, kakak semua nanti bisa ini memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas berdasarkan apa? Berdasarkan ini Kak, ya. Backward design yang dimana nanti semuanya nanti ini ketiga hal tersebut akan kakak-kakak dapati dalam pembelajaran pagi hari ini. Nah, ini mengenai 3 agenda ya, Kak. Ada poin 1, 2, 3, harapannya nanti Kakak bersama-sama nih. Oke, bersama-sama nanti saling berkolaborasi. Baik. Untuk aktivitas pertama, aktivitas pertama backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Oke. Untuk aktivitas ini nanti Kakak ya saling berkolaborasi. Hal positif apa yang terdapat dalam kelas, yang sudah tersaji, yang sudah pernah dialami, ataupun yang lain, bisa praktik baik ataupun sejenisnya, nanti kita saling berkolaborasi. Next, ini menurut kakak-kakak semua nih, dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK. Oke. Nah ini poin ini ya Kak. Monggo bisa ditulis melalui jawabannya melalui kolom chat. Ya, kolom chat. Silakan kakak-kakak bisa nih menjawab seberapa dalam pemahaman kakak-kakak ini tentang kurikulum PJOK ya. Ini Kak, poinnya di sini. Kurikulum PJOK seberapa paham kakak-kakak ya. Nah, dari pemahaman kakak-kakak ini, kakak nilai nih 1 sampai 10. Poinnya pada posisi mana? Oh ya Kak, saya posisinya baru di angka 5 Kak. Karena seperti ini Kak, bla 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 dan yang lain-lain semuanya.
Nah, nanti ada penjelasan ya ketika kakak menjawab kenapa kakak menuliskan skalanya itu hanya pada poin 5, 6, atau malah pada poin yang ke-10. Monggo bisa bisa ditulis di chat ya Kak ya. Monggo waktunya Kak, kami persilakan 1-3 menit untuk menulis di kolom chat.
Monitor Pak Kuko, apa suara saya terdengar? Terdengar Kak Aris. Oke, kakak semua. Ini tadi sudah dijawab beberapa dari kakak berkenaan dengan poin ini ya Kak ya, poin ini. Oke, monitor Kak Titi. Iya Kak, Bagaimana kabarnya hari ini Kak Titi? biasa Kak, ceritanya masih lama, capek. Untuk PPG-nya gimana? Karena saya guru penggerak langsung ikut itu UKKPM sama cuma gitu? UKIM itu ya. Oh, Kan sama tes UNBK-nya aja. oh sih. Tapi ada kendala nggak Kak untuk PPG pembuatan video atau yang lain? Belum saat ini karena saya masih fokus dulu ke ini anak dulu. Nanti kalau udah 2 bulan kemungkinan bisa, kan pembantunya belum dapat. Kok gitu? Belum ada kan ini? Ada yang bantu ya. Oh, ada. Gimana? Kak, Ya. ini minta bantuan nih. Ada cerita apa ini berkenaan dengan angka skala 7 ini Kak? Oh iya. Nah menurut saya kemampuan saya dalam pemahaman kurikulum PJOK menurut saya ya Kak, karena saya memiliki kemampuan dasar yaitu tentang kemampuan saya mengetahui bagaimana saya mengelola kelas, menggunakan metode apa, saya sesuaikan dengan kurikulum di sekolah. Menurut saya mungkin baru setengah pemahaman Kak, jadi baru mengetahui metodenya, evaluasinya. Jadi menurut saya baru memiliki kemampuan dasarnya Kak. Begitu Kak, terima kasih. Oh gitu. Kalau berarti ini ada sedikit banyak ya kan ya Kak? Ada di materi juga di guru penggerak ya Kak ya? Iya, kayaknya hampir sama, hampir mirip, cuman di dalam lebih ke dalam PJOK. Tapi karena temponya PKG sama guru penggerak kan ada selang waktu, biasa ibu-ibu ya udah mulai luntur Kak. Gitu ya Kak. Iya. Tapi untuk sampai saat ini pembelajaran PJOK yang ada di instansinya Kakak ada hal baik atau hal praktik baik apakah dalam pembuatan kurikulumnya Kak? Lebih fleksibel atau ada kendala seperti itu Kak? Memang dulu ada kendala waktu saya mempraktekkan hasil pembelajaran guru penggerak. Dulu kan ada satu murid saya itu kan tunarungu. Jadi kan anak-anak kadang kan ya biasalah pembulian itu selalu ada. Jadi saya pendekatannya metode pembelajaran mungkin ya Kak, maaf ya mungkin di kurikulum mungkin nggak nyambung, tapi di praktek saya saat pembelajaran itu saya menggunakan pendekatan proses dan konten. Jadi saya benar-benar intinya saya menggunakan pendekatan siswa itu dari perasaannya dulu. Dia mau menerima dulu lah intinya gitu. Dulu kan anak-anak yang seperti itu maaf kurang itu kan temannya yang lain tidak suka atau membuli. Jadi saya konsultasi ke guru kelasnya, ke kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah saya kan Pak Ali dulu pas itu. Jadi Pak Ali juga kebetulan guru penggerak. Jadi enak buat konsultasi ini ada kendala tapi karena kami satu frekuensi mungkin ya Pak. Jadi pemahamannya lebih mudah gitu. Jadi cepat ketemu jalan keluarnya gitu. Oh, seperti itu nggih. Nggih. Iya. Laras kurang lebih yang dijelaskan oleh Bu Titi nggih seperti itu nggih. Memang saat ini posisi kurikulum ini mencakup semua hal, terutama pada hal pengetahuan, nggih. Kemudian mencakup keterampilan juga. Kemudian harapannya pengalaman belajar para peserta didik juga perlu dilakukan
ya, sehingga program sekolahan ini bisa terwadai dalam kurikulum tersebut. Seperti itu kakak semua. Dan jangan lupa kurikulum itu juga mewakili rencana penyampaian sebuah pengalaman atau instruksi ke dalam sistem sekolahan yang ada. Nah, seiringnya waktu, berkembangnya zaman ini, perkembangan teori dan praktik pendidikan kan semakin maju, semakin berkembang. Oleh karena itulah saat ini kurikulum yang ada di Indonesia atau pada saat ini mengarahnya ke kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka harapannya poin pentingnya adalah setiap peserta didik nanti harapannya adalah mempunyai karakter-karakter yang bagus yang terwakili di dalam profil pelajar Pancasila. Seperti itu kakak semua. Nah, satu tambahan lagi nih. Barangkali bisa mewakili kita semua. Kak Indri, monitor Kak Indri. Siap, Bapak. Kak Indri bisa berbagi praktik baiknya nih Kak atau cerita yang baik di instansi Kakak berkaitan dengan ini ya tentang kurikulum PJOK Kak, monggo. Ya terima kasih waktu yang diberikan. Menurut pemahaman saya, menurut pribadi saya, dari skala 1 sampai 10, saya pribadi merasa saya masuk di poin 6. Karena saya gimana ya, belum mampu untuk dalam kurikulum ini menyusun sepenuhnya rencana pembelajaran untuk membiasakan pola hidup sehat kepada siswa dan yang terlebih untuk peningkatan kesehatan mental. Karena di kurikulum tersebut atau di pembelajaran tersebut gimana ya, dari pemahaman seperti itu saya mungkin ya masih kurangnya literasi atau bagaimana itu, jadi saya belum bisa untuk penyusunan perencanaan untuk penyusunan peningkatan kesehatan mental tersebut. Kalau membiasakan pola hidup sehat kemungkinan banyak literasi itu kemungkinan bisa saya menyusun itu, tapi untuk penerapannya kepada siswa itu saya rasa agak mengalami kendala, kesulitan lah. Sementara itu jawaban dari saya. Terima kasih waktu dan tempat. Siap Kak Indri. Nggih. Betul apa yang dikatakan oleh Kak Indri. Sampai saat ini pun Bapak Ibu olahraga, kakak-kakak yang mengajar di mapel olahraga posisinya adalah masih berproses nggih, berproses mewujudkan kurikulum merdeka tersebut. Nggih, seperti itu. Nah, yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik atau yang perlu dilakukan oleh kakak-kakak semua, ini pertanyaannya apa Kak Eri kan gitu. Nah, saat ini sudah ada nih wacana memang dalam proses pembelajaran di PJOK ini mengarahnya ke profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, secara nasional pun pengembangan kerangka dasar atau struktur kurikulum itu sendiri telah dirancang secara nasional ke dalam tingkat satuan pendidikan. Oke, seperti itu pada level-level tertentu peserta didik bisa mencapai tujuan pendidikan secara nasional, sehingga adanya sebuah angan-angan secara nasional itulah pemerintah juga masuk ya, kurikulum merdeka ini juga masuk di dalam sub-sub yang paling bawah sendiri, yaitu masuk ke mapel PJOK salah satunya kakak, sehingga kurikulum merdeka yang inginnya adalah profil pelajar Pancasila itu sukses, mereka juga hadir di mapel-mapel termasuk di olahraga tersendiri ini. Oleh karena itu Kak, ini nanti ketika kita membahas berkenaan dengan kurikulum merdeka tidak lepas ya nanti pada poin 2 atau 3 nanti belajarnya yaitu mengenai Ki Hajar Dewantara atau KHD itu sendiri, sehingga nanti visi misi beliau di dalam perjuangannya di dalam dunia pendidikan itu nanti yang akan kita pelajari kakak semua. Seperti itu. Sebentar, saya ganti slide dulu. Nah, ini yang sudah saya sangkut pautkan tadi. Ada nih Kak sebuah tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah seperti itu. Kalau Kak Indri sendiri, monitor Kak Indri. Siap, Kak. Oke, kalau menurut Kak Indri sendiri nih, sementara ini kalau kita ditanya
tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah ya sampai saat ini seperti apa ya Kak? Bisa diceritakan Kak? Iya. Kalau menurut pandangan saya ya sebelum masuk kurikulum merdeka ya itu ya tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah ya meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik, mendorong pertumbuhan fisik, mengembangkan keterampilan, ataupun mengembangkan pengetahuan atau penalaran pada siswa. Yang kemungkinan itu garis besarnya. Terlebih ditambah lagi membiasakan pola hidup sehat untuk di lingkungan setiap harinya dia di luar lingkungan sekolah atau dalam kehidupan sehari-harinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga waktu tempat kami kembalikan. Oke, terima kasih Kak. Ini luar biasa nih Kak Indri nih. Kalau diajak diskusi juga asik juga Kak Indri nih. Ya Kak Indri itu yang diceritakan oleh Kak Indri memang itu poin-poin esensialnya ya Kak Indri ya. Seperti itu. Oke, Kakak, harapannya Kakak ketika kita nanti ditanya tujuan adanya pembelajaran PJOK ini adalah ada 3 poin ya Kak ya nanti, yaitu adalah ketika kita berkolaborasi dengan anak di dalam PJOK ini adalah kita nih harapannya nanti materi-materi yang esensial, materi-materi esensial di dalam PJOK nanti bisa nih ya bisa hadir di kelas ya di dalam prakteknya esensial yang ada di lingkungan pembelajar itu bisa hadir. Berikutnya Kak, ini adanya sebuah fleksibilitas ya. Adanya sebuah fleksibilitas dalam sebuah pembelajaran karena nyatanya di semua instansi yang ada di dalam lingkungan yang ada memiliki karakter-karakter sendiri. Oke, potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Kalau kita flashback, kita kemarin sudah mempelajari yang namanya faktor pendukung mengenai aset sekolah yang ada. Tentunya aset-aset yang ada inilah yang menjadi ikon, kemudian branding yang bisa kakak-kakak nanti munculkan ya di dalam pembelajaran PJOK yang mendukung. Yang terakhir, nanti tujuan dari pembelajaran PJOK itu sendiri yaitu adanya sebuah pengembangan Kak. Pengembangan apa Kak Eri? Pengembangan mengenai kompetensi, pengembangan sebuah karakter ya secara emosional, secara sosial, secara moral. Itu harus hadir di dalam sebuah proses pembelajaran. Seperti itu, oke. Kalau berkenaan dengan materi esensial, tentunya ini nanti setiap lingkungan pembelajar mempunyai materi esensial tersendiri yang bisa dikembangkan, yang bisa membuat anak-anak itu muncul karakternya, bisa memunculkan minat bakatnya, sehingga nanti tujuan pembelajaran yang menyesuaikan lingkungan pembelajaran nanti bisa muncul. Seperti itu Kak. Next. Nih. Nah, ini penguatannya Kak, nggih. Penguatannya di sini. Penguatannya adalah ini poinnya Kak. Oke. Penguatannya di sini nih Kak. Nah, oke, sebentar. Nah, penguatannya di sini nih Kak. Di kurikulum Merdeka, ya. Nah, ketika nanti kita menghadirkan sebuah pembelajaran PJOK, harapannya nanti di dalam PKG ini juga menyajikan, ya kakak nanti juga belajar mengenai kurikulum Merdeka seperti apa. Tetapi karena ini adalah berkenaan dengan sebuah kegiatan PKG PJOK, tidak secara seluruhnya nanti akan dipelajari Kak. Ada batasan-batasan tertentu yang akan dibahas di dalam kurikulum Merdeka. Ada batasan-batasan yang harus kita pelajari. Oke. Nah, tujuannya yaitu dalam PJOK ini mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi mengenai apa? Sebuah keterampilan, mengenai konsep, mengenai strategi,
semua gerak-gerak yang ada di dalam proses pembelajaran, oke, partisipasi peserta didik ini juga menjadi bahan capaian di dalam sebuah pembelajaran PJOK. Oke, sehingga nanti apa Kak Eri? Sehingga nanti muncul nih Kak, ya sebuah karakter-karakter, karakter kreativitas, percaya diri, tanggung jawab ini akan muncul Kak. Ya P5-nya akan muncul di situ. Poin berikutnya adalah yaitu membantu memberi dukungan penguatannya gaya hidup sehat. Oke. Harapannya seperti itu. Dengan adanya proses pembelajaran yang ada, kakak nanti juga mensajikan nih aktif kehidupan hidup sehat ya secara jasmani. Oke, poin ketiganya ini kakak nanti membangun, menerapkan secara sosial emosional melalui sebuah pembelajaran. Nah, ini ada sebuah nilai-nilai nih Kak yang nanti bisa hadir di dalamnya nanti. Apa saja Kak? Fair play, kerja tim, ya, musyawarah, diskusi, ataupun yang lain nanti memunculkan karakter-karakter itu semua. Berikutnya Kak, yang keempat adalah memberikan sebuah apresiasi atau menanamkan sebuah apresiasi, sikap positif, secara jasmani, namun ini sepanjang hayat, ya, kebermanfaatannya seperti secara kualitas hidupnya. Nah, ini secara menyeluruh Kak, seperti itu. Harapannya seperti itu nanti. Nah, ini pada poin ini bisa berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Nanti kita bisa berkolaborasi dalam kolom chat, menyampaikan pendapat kakak-kakak semua. Nah, ini Kak, terlepas dari kurikulum apapun ya, poinnya di sini terlepas dari kurikulum apapun, selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang tadi ajukan ya. Pertanyaannya ini, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami? Nah, memahami Kak ya, memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadi sebagai acuan, apakah Kakak sudah memahami atau seperti itu? Nanti ketika kakak sudah menjawab, oh ya Kak, cukup memahami. Nah, pertanyaan nanti karena apa gitu. Alasannya seperti itu ada nanti. Monggo bisa ditulis di kolom chat berkenaan dengan hal tersebut. Silakan nanti waktu dan tempat saya persilakan untuk bisa berkolaborasi untuk menjawab nih dulu. Monggo Kak Indri dan teman-teman monggo jawab dulu.
Alhamdulillah ini beberapa sudah menjawab. Monitor Kak Kuko. Monitor Kak Kuko. Kak Dwi Primadona, monitor Kak Dwi Primadona. Maaf Kak, ini baru ada kegiatan luar, saya hanya mengikuti dan mencoba Oh, menjawab. Ya Kak Eri, betul. siap Kak Eri, maaf. Oke, siap. Oh Kak Kuko ya, kita nganu nih, minta tolong pada Kak Kuko nih. Kak Kuko, monggo Ya Kak bisa Eri. bercerita Kak berkenaan dengan hal tersebut Kak Kuko. Ya. Sebentar Kak Eri. Ini baru di rumah Kak Kuko. Ya, di rumah Kak Eri. Libur ya Sabtu G. Jadi terkait pertanyaan itu terlepas dari grup apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan tujuan mata pelajaran yang menjadikan sebagai acuan. Ya, menurut saya sudah Kak Eri, karena tujuan pembelajaran ini menjadi sebuah petunjuk arah atau mungkin arah kita untuk mengambil setiap langkah dalam proses pembelajaran ketika guru memahami tujuan yang ingin dicapai. Nah, maka perencanaan pembelajaran lebih efektif Kak Eri dengan pemilihan materi yang lebih tepat, terus metode pembelajarannya bisa bisa berjalan dengan enak gitu kan. Terus mungkin bisa divariasi, ketemu kelas ini orangnya seperti ini, apalagi zaman dulu tuh ada IPA IPS gitu kan. Kalau kita nggak paham kondisi anak itu kan biasanya bingung kalau kita nggak bisa merencanakan metode pembelajarannya seperti apa. Terus ada yang namanya evaluasi, evaluasinya lebih mendetail ke anak, si A, si B, Mbak, Mas gitu kan, lemahmu di sini gitu kan. Besok mungkin di drill lagi latihannya ini, passing bawahnya, misalnya contoh seperti itu. Terus penting ya, sangat penting itu, karena tujuan pembelajaran jika tidak ada itu, mungkin tidak akan dipahami dengan baik. Maka dari kita memahami ini menjadi menjadi lebih efektif gitu Kak Eri. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih. Siap Kak. Tadi sudah nih. Sebenarnya itu sudah dijelaskan oleh Kak Kuko semua ini, mulai dari start sampai finishnya itu ya Kak. Matur suwun Kak Kuko. Tadi sudah dijelaskan nih, mulai dari tujuan dengan baik ya. Apakah ini semua terlepas dari kurikulum apapun, apakah Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Ternyata ini sudah seperti itu. Mulai dari sebuah asesmen awal di dalam pembelajaran guru, itu pastinya guru akan melakukan sebuah asesmen awal nih, ya mengenali Kak Eri di dalam asesmen tersebut bisa itu mengenai potensi, bisa mengenali karakteristik, kemudian kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan-tujuan tersebut pun memang ini bisa dipahami oleh kakak semua. Sampai pada tahap perkembangan pun ini pastinya dilakukan oleh kakak semua. Berikutnya sebuah perencanaan oleh seorang guru dalam proses pembelajarannya ini sesuai nih dengan hasil asesmen awal, asesmen awal atau diagnostiknya. Kemudian pembelajaran, selama proses pembelajaran ini diperlukan melakukan asesmen baik formatif maupun sumatif untuk ketercapaian tujuan tersebut dalam pembelajaran. Seperti itu kakak semua.
Nah, next adalah dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan itu bisa dicapai? Tadi kurang lebih sudah dijelaskan oleh Kak Kukuh ya. Ya sudah dapat dicapai. Sekalipun itu tadi Kak Kukuh juga bercerita memang masih dalam proses menuju hal tersebut. Itu tidak masalah. Karena memang saat ini kakak adalah posisinya berproses untuk mencapai hal tersebut dengan P5 nanti sebagai salah satu tujuan yang harus dikembangkan di dalam kelasnya kakak-kakak semua. Baik kakak, ini penguatannya adalah memahami tujuan umum, penting sebagai acuan memahami ya muara akhir atau finishnya dalam sebuah pembelajaran. Ini perlu nih ya, perlu kakak nanti memahami tujuan umumnya seperti apa. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkan ke dalam sebuah CP. CP itu apa KRI ya, capaian pembelajaran yang nanti sebagai acuan kita muaranya atau garis finishnya mau kemana nih dalam sebuah pembelajaran tersebut ya, sehingga nanti pembelajaran tersebut dibuat tuh perencanaan prosesnya seperti apa, kemudian profil pelajar Pancasila yang akan diraih itu apa, seperti itu. Dan juga di sini mempersilahkan guru ataupun juga bisa satuan pendidikan menurunkannya lagi ke dalam sebuah TP ya, tujuan pembelajaran tersebut. Oke, perlu diingat kalau ketika sudah muncul seperti ini kakak semua, berarti ini skupnya sudah nasional. Kemudian kalau sudah nasional berarti memakainya adalah kurikulum merdeka. Oke, seperti itu kakak semua. Berikutnya adalah proses ya backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan nih kak ya. Apa saja Kak Eri? Ya, yaitu ada mengidentifikasi CP-nya dulu nih, diidentifikasi. Nah, perlu nih kolaborasi kakak dalam penetapan CP, boleh nih dalam kompel-kompel di sekolahnya kakak nih, bermusyawarah dulu, berkolaborasi dengan pemangku jabatan yang ada untuk mengidentifikasi capaian pembelajaran ya, supaya nanti ketika dikaitkan ke dalam visi misi sekolahan ini juga bisa dapat tercapai nanti ya. Alangkah lebih bagus kakak semua nanti ketika mengidentifikasi capaian pembelajaran juga berkolaborasi dengan pemangku jabatan yang ada, bisa dalam kompel-kompel pembelajaran ataupun yang lain dengan mitra-mitra yang ada kak, seperti itu. Kemudian yaitu menentukan metode penilaian ya, metode penilaian ini kak ya, poin kedua ini perlu kak ini menentukan metode penilaian ya, perlu oke, sehingga nanti capaian atau tujuan pembelajarannya juga teridentifikasi seperti itu. Yang terakhir adalah merencanakan pengalaman belajar dan juga strategi pembelajaran seperti apa. Oke. Alangkah lebih bagus kak ketiga tahapan ini dikolaborasikan ke dalam kompel-kompel di sekolahannya kakak ini. Boleh dalam skup kecil pada mapel, agak besar lagi mungkin antar mapel juga boleh, ataupun dalam kompel yang agak lebih besar untuk sekolahan, sehingga nanti dalam 3 tahapan ini kita saling kolaborasi, saling bantu, bisa bermusyawarah. Oke, sehingga nanti satuan pendidikan itu bisa tercapai nanti visi misinya seperti itu. Nah, pesan kuncinya adalah ini kak, bisa dibaca ya, bisa dibaca, yaitu ya, backward design merupakan proses yang sistematis ya, memastikan kesesuaian kurikulum dengan CP yang diinginkan. Oke. Dan juga pada akhirnya
membantu ya, poinnya membantu ya. Di sini membantu. Membantu dalam hal apa Kak Eri? Ya menyelaraskan tujuan, membantu menjelaskan langkah pembelajaran, membantu guru dalam sebuah penilaian, ya. Seperti itu Kak. Nah seperti itu kakak semua. Ini untuk yang tahap 1 aktivitas. Oke. Nah berikutnya kita masuk aktivitas yang kedua Kak. Ya, yaitu menyusun program PJOK. Oke, seperti apa? Nah, seperti kakak lihat, oke. Kakak lihat di sini kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar? Nah, ini ketika kurikulum itu merupakan seperangkat aktivitas hanya untuk menguasai keterampilan, itu silang. Ya, ini tidak benar seperti itu. Berikutnya, buku peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Oke, itu bukan tepat. Oke. Nah, ini pada poin yang ketiga nih Kak. Kurikulum yaitu standar untuk mengetahui peserta didik harus mempelajari, meliputi adanya sebuah keterampilan. Oke. Kurikulum itu ya di dalamnya ada pengetahuan. Kurikulum ya di dalamnya ada sikap. Nah, ya poin penting ini Kak ya, kurikulum di dalamnya ada 3 hal ini. Ya, kakak semua ya, peserta didik dalamnya mempelajari mengenai keterampilan, pengetahuan, sikap. Seperti itu. Next, yaitu kakak komponen kurikulum suatu pendidikan ya seperti yang kakak simak. Oke. Pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka ya, itu ada beberapa hal ya, struktur kurikulum itu harus ada. Oke, ini skupnya sudah melebar lagi ya. Skupnya sudah melebar lagi. Kurikulum pada satuan pendidikan ini sudah skupnya, oke. CP-nya juga harus ada. Pembelajarannya juga diatur, asesmennya juga dibuat dengan kolaborasi kompel-kompel yang ada. Penggunaan perangkat ajar, oke. Harus adanya penggunaan perangkat ajar nih. Kalau perangkat ajarnya belum tersedia sesuai dengan visi misi, pastinya ini akan menjadi sebuah kendala, ya, sebuah tantangan untuk bagaimana pembelajaran yang menggunakan secukupnya atau seadanya perangkat ajar yang ada, seperti itu. Kurikulum satuan pendidikan juga harus ada nih. Nah, poin pentingnya yaitu komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, ya. Visi misi, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian sampai sebuah perencanaan pembelajaran. Nah, komponen-komponen inilah Kak, ya, komponen-komponen inilah yang menjadi komponen kurikulum satuan pendidikan ya. Ada sebuah karakteristik satuan pendidikan ya. Kalau boleh ini berkomunikasi ini dengan siapa ya, ini dengan Kak Winda. Monitor Kak Winda. Apakah terdengar Kak Winda? Ya Kak, iya gimana Kak? Kak Winda bisa bercerita sedikit nih. Di sini di dalam komponen kurikulum di instansinya Kakak nih ada karakteristik satuan pendidikan ini seperti apa Pak Kak untuk karakteristik dari instansinya Kakak?
bisa nih diceritakan mengenai ciri khasnya di sekolahnya kakak itu ada apa gitu, baik dari prestasi, baik dari kegiatan seperti itu kak, bisa bercerita sedikit? Iya kak, ini agak sedikit jelek ya kak sinyalnya. Mohon maaf. Oh gitu, oke siap. Kalau di sini karakteristiknya itu kak apa selalu untuk ditunjuk ke apa ditunjuk pramuka Garuda seperti itu kak, dan juga untuk prestasi lumayan bisa mengikuti SD yang lainnya kayak gitu kak. Dan alhamdulillah kemarin juga mendapatkan apa yang sekolah adiwiyata kak, seperti itu kak. Oke. Kalau dari segi prestasi berarti nganu ya, punya karakteristik dari kacamata sebuah prestasi memang ada ya kak di sekolahnya kakak ya? Alhamdulillah ada kak. Tapi yang lebih menonjol nih dari itu semua karakteristiknya prestasinya kemana ini kak? Ke arah mana? Apakah sebuah Pengetahuan ada, olahraga juga ada. Biasanya Oke. kalau nggak di pengetahuan di olahraganya kayak gitu kak. Oke. Itu kalau dari segi karakteristik yang berupa prestasi ya kak ya. Iya kak. Barangkali karakteristik bisa dilihat dari sebuah budaya kak, budaya yang positif di sekolahnya kakak ada Iya kegiatan kak. apa itu kak? Biasanya itu apa sholat duha sebelum pembelajaran dimulai atau jam 7 kayak gitu kak, 6:30 untuk terus saling menghargai, bertoleransi. Kalau ada anak yang kayak seperti membuli atau gimana itu kita sebagai guru harus bisa mentoleran, jangan membuli. Kalau nanti membuli akan mendapatkan apa? Dan juga kemarin itu kak, apa? Ada kita menghadirkan narasumber untuk itu apa? Bullying kak. Jadi kita tidak boleh bullying. Kalau nanti bullying itu akan dipenjara seperti itu. Sehingga anak-anak SD kan kalau kita mendatangkan narasumber yaitu dari TNI yang berseragam yang seperti itu, nanti kalau ada narasumber seperti itu anak-anak SD pasti akan takut dengan adanya itu kak. Seperti itu kak. Oke, kalau itu mengenai nganu ya program ya. Kalau dari Pak karakter dari kita lihat dari lokasi kak. Lokasi. Untuk lokasi lumayan strategis kak. Tapi itu kak apa? Untuk jalannya juga udah bagus. Tapi kan ini deket jalan raya kak. Jadi kalau kita mengajar itu kayak kurang keras atau gimana kan ada sliweran kendaraan seperti itu kak. Oke, berarti itu kak ya antara karakter dengan sebuah program visi misinya nih kelihatannya mendukung. Kalau teman-teman juga ini kak ya ketika ini bekerja juga saling mendukung di beberapa bagian kegiatan ya kak ya. Kalau itu saling mendukung banget kak, saling berkolaborasi. Nanti kalau kita tanya ini bagaimana pasti dibantu sama temannya seperti itu kak. Gitu. Sudah menjadi keluarga lah kak. Ya pastinya di dalam sebuah skup sekolahan pastinya masalah pasti ada gitu. Tetapi
fokus kita tidak hanya ke situ, tetapi potensi yang ada, karakteristik satuan pendidikan juga ada, sehingga nanti potensi-potensi aset-aset yang ada di dalam sekolahan penunjangnya ini bisa diaktifkan. Oke, seperti itulah komponen kurikulum satuan pendidikan yang harus dikembangkan oleh kakak-kakak semua. Berikutnya next Kak. Nih ya, kalau kita nanti ada sebuah pertanyaan pada diri kita, ya, mengapa nih Kak kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan, oke, antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lain, oke. Ini ada sebuah kebermaknaan ya, agar bermakna ya kurikulum operasional pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Oke, poinnya di sini Kak ya. Nih. Mengapa kurikulum operasional berbeda ya antara satuan pendidikan. Oke. Ini dikembangkan kakak semua sesuai dengan konteks, sesuai kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan yang sudah tadi ada informasi oleh Kak Winda bahwa sekolah hanya punya potensi nih, potensi prestasi, potensi sebuah program-program di sekolahan, lokasi, budaya, ya potensi politiknya, SDM-nya juga ada potensi. Hal inilah yang nanti kakak-kakak berbeda nih kurikulum operasionalnya ya, mengenai visi misinya pastinya berbeda. Karena ini menjadi sebuah hal yang kabar gembira buat kakak semua dalam menyusun program yang relevan dengan kultur gerak ya peserta didik yang ada di situ. Kalau kaitannya dengan PJOK berarti ini bergerak berkenaan dengan olahraga. Ketika itu kakak berada di lokasi tertentu yang mendukung memang, oh ini Kak setelah saya melakukan asesmen, oh ini kakak potensi yang ada malah ini ke olahraga pada olahraga atletik ataupun yang lain, karena memang potensi-potensi yang ada di sekitar kakak berbeda dengan satu dengan yang lainnya seperti itu. Berikutnya adalah ini. Nah, ini bercerita tentang nyusun kurikulum PJOK. Nah, tadi dijawab oleh Kak Winda nih. Bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Kak Winda monitor nih. Kak Winda monitor. Apakah bisa termonitor Kak Winda? Oh, belum ada ini. Kak Edi, monitor Kak Edi. Oke, apakah monitor Kak Edi? Ya Kak, selamat siang. Kak Edi, minta ada cerita sedikit Kak Edi berkenaan dengan itu. Kak Edi sampai saat ini nih merancang program PJOK ini seperti apa Kak? Kami diberi ada praktik baik apa seperti itu Kak? Ya, dari itu tergantung dari masyarakatnya ya, yang berpengaruh sangat besar sekali. Contohnya itu untuk lokasi SD saya itu masyarakatnya cenderung ke apa ya istilahnya ya, orang kaum lah ya. Jadi prestasinya itu pasti mengarahnya ke apa? Lomba Islami itu apa? MAPSI ya. Jadi SD saya itu olahraga juga dapat, tapi yang paling banyak itu yang MAPSI. MAPSI kemarin itu dapat juara mewakili Kecamatan Kratinan untuk mewakili Kratinan ke lomba ke Gerobokan. Nah, Gerobokan lagi terus juara lagi tentang juara. Pak, kemarin juara apa Pak ya SD kita? Tilawah itu mewakili Kabupaten Gerobokan untuk tahun ini. Ya, kira-kira begitu Kak Erik. Jadi masyarakatnya yang berpengaruh sekali. Terima kasih, selamat siang.
Saya kira itu Siap, saja. siap. Luar biasa ini, Kak. Berarti memang Kak ya sudah dilakukan mengenai merancang ini ya, Kak ya. Kalau merancangnya apakah ini memang ada kolaborasinya, Kak Edi? Maksudnya dengan guru yang Termasuk lain. Jawa. Iya. Oh iya Kak. Jadi saya tidak bisa berjalan sendiri. Ya, setiap kali saya melangkah ya juga minta bimbingan dengan teman-teman sejawat atau dengan atasan gitu ya. Kalau olahraga ya ada prestasi untuk tahun kemarin itu ya pernah juara 3 tapi kebanyakan karena yang berpengaruh itu dari masyarakatnya juga itu condongnya kemana gitu yang berpengaruh itu. Kalau tempat saya kan ke Islami gitu. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Kukuh, menjadi bernilai di pelajaran mudik kelas PJOK ya. Memang ini pun tergantung juga di lingkungan yang ada. Ya, lingkungan yang ada seperti apa ini memang berpengaruh besar. Yang dikatakan oleh Kak Kukuh memang ada benarnya juga ini. Yang poin ketiga adalah bagaimana mengintegrasikan itu ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Tadi Kak Kukuh memperkuat bahwa ada sebuah kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut memang harus adanya kolaborasi, adanya kerjasama, saling berkomunikasi, baik dari kakak-kakak semua, bapak ibu guru, antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain, pemangku jabatan yang ada di sekolah, stakeholder yang ada, sampai pada mitra-mitra yang mendukung dalam kurikulum merdeka atau pembelajaran yang ada di sekolah. Sehingga tadi adanya sebuah proses kurikulum pada mata pelajaran PJOK kemudian itu bisa mensukseskan mengenai kurikulum merdekanya itu sendiri, berikutnya prosesnya juga baik sehingga visi misi sekolah, visi misi dari kurikulum merdeka nanti dapat tercapai. Berikutnya, nah tadi disebutkan oleh Kak Edi itu mengenai pengembangan program ya. Tadi ada kebutuhan karakteristik strategi ya, betul. Konteks masyarakat tadi disebut oleh Kak Edi ada sebuah pengaruh karena masyarakatnya lebih condong ke sini Kak, maka untuk olahraganya seperti ini memang seperti itu Kak Edi ya. Waktu juga ini berpengaruh nih ya, alokasi jam pelajaran, cakupan, tahapan sampai sebuah teknologi ya, sarana prasarana itu berpengaruh dalam pengembangan program PJOK seperti itu. Nah, ini masuk ke aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka atau artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Nah, ini menurut Kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nah, ini saya dulu nih. Nah, bisa nih Kak, silakan Kakak bisa menjawab nih di kolom chat ya. Menurut Kakak, kata kunci apa yang berulang? Ya, kata kunci apa yang berulang yang telah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Oke, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin bisa 2 menit saja ya Kak ya menjawabnya. Monggo Kak bisa dijawab dulu di kolom chat nggih.
Monitor Kak Pujiarto. Bisa termonitor Kak Pujiarto. Belum bisa nggih. Nih saya bantu membacakan nih dari Kak Titik ini. Nggih, sebuah kolaborasi, nggih. Menyelesaikan segala kendala yang ada. Nggih, untuk Kak Nila, untuk Kak Sri Rezeki tadi juga ada tuh. Kak Nila juga ada pengembangan kurikulum, nggih. Kemudian Kak Aris, pembentukan pola pikir, keterampilan karakter yang luhur, nggih, leres. Oke, kakak semua, Kak Winda juga jawab nih. Kuncinya di kolaborasi, oke, betul Kak Winda. Ya, kalau kita berkenaan dengan KHD, kemudian kita hubungkan dengan ini ya Kak. Memang Ki Hajar Dewantoro ini menggarisbawahi bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri siapa Kak? Ya betul, pada diri peserta didik anak-anak, supaya peserta didik atau anak-anak ini bisa mencapai keselamatan, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai siapa? Manusia maupun anggota masyarakat pada nantinya nanti. Oke. Sehingga pendidik nih hanya dapat menuntun menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat tersebut pada diri anak-anak. Seperti itu Kang. Kita lanjut. Nah, ini. Ya, ini yang telah kita bahas karakter ya, fokus tadi ya pada hal esensi, kompetensi karakter, fleksibilitas pembelajaran. Nah, ini rangkuman dari semua hal tadi, nggih. Next, ini peserta memilih 3 karakter ini mengenai Ki Hajar Dewantoro ya, mampu mengembangkan kurikulum, menyusun program PJOK secara backward design seperti itu. Nah, ini pada sudah sesi yang terakhir ini. Ngoten. Oke, monggo sebelum kita tutup ya, kan sudah berakhir nih. Sudah masa 3 ya, bab ketiga ini. Barangkali ada yang perlu kita bahas mungkin Kak Titi, Kak Edi, Kak Aris ya berkenaan dengan LMS atau kendala-kendala yang itu. Kak Winda, monggo Kak Winda, monggo. Kak, saya mau tanya. Ini kan nanti kita secara langsung luring ya Kak, tatap muka secara langsung. Nah, nanti itu 1 minggu full ya Kak? Betul, 1 minggu full Kak. Jadi itu nggak boleh pulang nginep di sana gitu Kak. Terus bagi yang ibu menyusui itu gimana nanti Kak? Nggih Kak, ini saya menyampaikan informasi mawon. Berkaitan dengan luring sampai saat ini pun batasan pembahasannya ya hanya seperti ini ya, belum ada kejelasan seperti apa nanti mekanismenya, memang belum ada Kak. Kalau memang ini ada pertanyaan seperti ini ya Kak, nanti kita luring tatap muka selama kurang lebih 7 hari Kak.
yang sudah terjadwal selama 7 hari dari pagi sampai sore. Berikutnya, bagi kakak-kakak yang memang ada hal penting, akan seperti itu ya, ada hal penting, barangkali tidak hanya itu Kak. Apakah nanti boleh Pak Kak izin sebentar atau bagaimana, ada pengkondisiannya enggak Kak seperti itu. Nah sementara Kak, informasinya hanya seperti ini, pembelajaran dimulai jam 7 ataupun jam 8 atau setengah 8 sampai berakhirnya kurang lebih jam 3 atau jam 4 sore. Seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, Kak. Betul. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian itu nanti kira-kira dilaksanakan minggu ketiga ya, Kak? Kalau itu malah infonya itu, Kak. Minggu keempat kelihatannya, bulan akhir bulan ini kelihatannya, Kak. Oh, kalau untuk gelombang 1 kan kayaknya sepertinya minggu ini dimulai, ya kayaknya tanggal 12 ini kayaknya gelombang 1 ya, Kak. Betul, betul. Jadi ini jadi gelombang 2 kemungkinan setelahnya. Setelahnya. Ya, Kak. Masa. Oke. Setelahnya. Ya, Kak. Itu pun kabarnya nggih nganu kok, kakak-kakak semua itu nanti pulang ke rumah, tidak menginap di hotel. Oh, pulang ke rumah. Saya kira menginap di hotel. Kemarin nggih ditanya ngoten, nanti tidur di hotel gimana nggih? Tapi nggih jawaban sementara itu pulang ke rumah masing-masing, ngoten. Begitu. Ya, tanya Kak Eri. Lah, siap Kak Puji. Itu nanti kelihatannya waktunya bersama dengan MOC Kak Eri yang 3 hari itu bagaimana Kak Eri? Tanggal 29. MOC-nya itu online tidak Kak, Kak Puji? Langsung Pak. Luring. Iya, betul Kak. Kalau pengalaman saya kemarin itu online kayak nanti kita kayak apa? Ke layar tancap loh, Kak. Nah, nanti kita bersama-sama belajar di situ. Kalau saya kemarin, kalau online ini Kak Mida? Iya, online. Tapi itu nanti bareng-bareng Kak dari Korwil. Kumpul jadi satu seperti itu, Kak. Tapi kalau enggak, kalau MOOC hari untuk angkatannya Kak Puji nggak tahu. Itu kalau angkatan saya. Oh gitu. Ya. Ngeten mawon. Kalau memang ada informasi seperti ini, coba nanti yang pertama saya lakukan menghubungi pihak BPGP. Barangkali nanti ada petunjuk yang bagus supaya kedua kegiatan juga terlaksana tanpa ada kendala. Adapun nanti kendala, ada petunjuk nih yang bisa mencerahkan kita semua. Ngoten mawon. Ya, terima kasih Kak, siap. Nggih. Toh nanti seumpama nanti Kak memang kita harus online gitu di hari yang sama gitu. Nah, kita ngikut BPGP aja. Toh itu juga ketika ada kendala pastinya mereka antara BPGP dan Jawa Tengah kan berkolaborasi nanti saling menghubungi. Siap Kak. Itu nanti dimulai sekitar 7:30 ya Kak untuk memulai pembelajarannya. Jadi kan kalau ada waktu gitu ya perjalanan ya. Iya Kak, itu nanti ada surat izin atau tidak. Soalnya kan ini kan kalau di Grobogan sendiri kan ada absen secara langsung kayak gitu loh Kak. Kalau belum 6:30 itu belum bisa absen. Seperti itu Kak. Kan sedangkan rumahnya jauh antara sini sampai Purwodadi kayak gitu Kak. Ketika nanti sudah ada jadwal resmi stempelnya nanti BPGP, nanti pastinya sudah terhubung dengan dinas setempat, sehingga nanti dinas setempat akan mengeluarkan surat izin mengikuti kegiatan PKG PJOK selama kurang lebih dengan jadwal yang sudah ada. Nah pastinya ya kita berdoa baik aja, kakak-kakak nanti tidak perlu absen nih ke sekolahan karena sudah dapat izin dari BPGP yang sudah tersinkron oleh
dinas pendidikan setempat. Seperti itu, Kak. Oke, Kak. Terima kasih, Oke. Kak. Tapi nanti kalau memang ada kendala, ya jagain juga sih, Kak. Ada beberapa sekolah yang memang ini absen dulu kan pastinya tidak dapat kita hindari juga ya, Kak, ya. Nanti Betul, kalau Kak. betul, kalau ada nanti kita cerita-cerita sharing-sharing lah sebelum hari H gitu aja. Solusinya penake pripun ngoten. Siap, Ngoten. Kak. Kak Oke, Indri Kak Indri, sepertinya mau tanya itu. Kak Indri mau tanya apa ini? Enggak. Cuma ya gimana ya? Kemungkinan kan nggak bersamaan ya. Ini kan untuk yang piloting 2 kan kemungkinan di tanggal-tanggal itu kan ada UP, UK, PPG itu ya. Nah, kemungkinan nanti tetap dari BPGP bisa diizinkan ya, Kak ya. Kalau bersamaan jadwalnya dengan pelaksanaan UP-nya itu. Oh gitu. Khusus yang piloting 2 kan kalau nggak salah kan jadwalnya kan dari tanggal 11 sampai 15 itu pengumpulan berkas, dan kemudian setelah itu kan nanti UP-nya. Oh gitu. Mungkin ya yang itu ya. Nggih, Terima kasih. ngaten mawon. Ini kan kita punya 2 grup nih. Grup yang ada perwakilan BPGP sama yang tidak. Nanti kakak-kakak toh ngelis permasalahan, maksudnya ada kekhawatiran apa di hari H itu. Satu, kekhawatiran berkenaan dengan absensi, kekhawatiran berkenaan dengan apa lagi tadi ya, MOOC. Kalau absensi kemungkinan kita nggak terlalu mikirkan itu, Kak. Gitu. Karena kan pasti kan nanti yang kemarin kan udah dapat undangan itu yang diseminisasi yang tahap pertama itu kan suratnya sudah keluar, lampirannya dari dinas pendidikan. Nah itu kan sebagai dasar untuk kita dinas luar. Kemudian seperti itu kita bisa. Dan untuk yang ini loh, yang khusus untuk piloting 2 itu, kemungkinan jadwalnya benturan dengan itu. Terima kasih. Nggih. Betul, Kak. Enggak, ini yang diceritakan Kak Indri juga terjadi tadi malam waktu kita bahas antara fasilitator sekabupaten Grobogan nih. Ada kendala termasuk yang Kak Indri ceritakan tadi. Nanti gini aja, Kak. Ini sudah menjadi kesepakatan tadi malam. Ini nanti kita akan bawa informasi ini dan kita bicarakan kepada BPGP, Kak. Oke, sudah kita bahas itu. Iya, terima kasih. Oke. Terus Kak, ini barangkali nanti ada nggak Kak? Maksudnya ini dari kakak-kakak nanti pertanyaan berkenaan dengan kelengkapan apa saja yang akan dipakai, yang akan dibawa waktu luring. Ada yang mau bertanya enggak Kak berkaitan dengan itu? Iya. Boleh Kak, kalian. Ya itu mau tanya seperti itu, perlengkapan apa yang dibawa itu. Karena kebebek dengan Kak Winda tadi, malah lupa. Terus pakaiannya, seragamnya itu apa gitu loh. Oke, kalau kelengkapan itu bayangan kami adalah hampir serupa dengan kakak-kakak yang sudah mengikuti mungkin guru penggerak, pengajar praktik itu pastinya laptop, kemudian seperangkat alat tulis, berikutnya barangkali nanti nyun sewu ada uang saku buat kakak-kakak, barangkali nanti ada mau jajan sebentar di lokasi sekolah, ataupun walaupun nanti tetap ya dikonsumsi dan yang lain tetap diurusi oleh BPGP Kak, seperti itu. Kemudian untuk seragam, lah monggo kalau masalah seragam Kak, sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut berkenaan tersebut. Apakah nanti kakak-kakak mau seragam semua dikondisikan dalam kelas, ataupun ada cerita yang lain, monggo itu dibahas intern di kelas, seperti itu. Atau Kak Indri malah sudah merencanakan? Belum. Punya rencana itu malah setelah kita melaksanakan tatap muka itu atau luring itu, setelah itu mau ngapain gitu. Kemungkinan nanti terjadi nanti. Oh gitu, oke. Oke. Kalau nanti memang kakak mau intinya mau seragam gitu dengan kelas, monggo dibahas kelas ini sendiri baiknya seperti apa. Toh tidak ada kewajiban juga memakai seragam, harus seragam seperti ini, nggak ada informasi mengenai itu Kak.
Berarti kalau kita guru PJOK ya pakai seragam harian gitu aja ya, pakai training, kaosan, yang penting rapi gitu aja ya, bersepatu gitu. Nanti beda Kak, ketika nanti jadwalnya memang harus di kelas, posisinya nggih pakai pakaian yang sekiranya buat seperti orang seminar, baju berkerah seperti itu. Tapi ada momen-momen tertentu Kak, nanti memang harus memakai training, memakai kaos olahraga, ada momen tertentu. Nanti menyesuaikan saja. Oh ya, gitu. Berarti kita kan Berarti dalam kita per harus kelas ini ngobrol. menyesuaikan dengan Iya, arahan Kak betul. Eri saja lah kalau gitu. Karena gini Kak, Aturan-aturannya kita manut nggih. dengan mawon. Karena ada kekhawatiran nanti kalau kita nanti mengarah ke seragam tertentu, nanti kan ini juga ada kegiatan yang mungkin ada kegiatan lain dari kakak-kakak untuk pengkondisian hal tersebut. Tapi sementara kalau kemarin waktu di provinsi Kak, kita menyiapkan dua baju sih Kak, untuk yang di dalam kelas, baju berkerah, celana kain seperti itu. Tapi ketika nanti jadwalnya sesinya harus di luar di lapangan, nanti kakak-kakak praktek olahraga tenis, olahraga basket, ya nanti kakak memakai baju olahraga training yang apa itu ya 3/4 atau yang full sampai bawah, sepatu olahraga, kaos olahraga, itu nanti kakak memakai itu gitu. Oke, siap Kakak. Seperti itu. Nggih, seperti itu kakak semua. Nggih, Kak Indri bisa minta tolong nih. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya dipimpin sebelum kita tutup. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan ya, agar kegiatan hari ini kita diberkahi oleh Tuhan, kita dapatkan pemahaman, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, dan kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dan acara hari ini dari hanya berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Indri bisa foto yuk, foto bersama dulu. Ya, 1, 2, 3. Sudah, Kak Indri? Oke, siap Pak Indri. Matur suwun Kakak, hari ini sudah berkolaborasi. Alhamdulillah untuk tugas di LMS tidak ada kendala, ini sudah kami cek dan sudah kami kirimkan ke BPGP, tidak ada kendala. Matur suwun, alhamdulillah dengan adanya kolaborasi di tugas teman-teman bisa lancar ini. Matur suwun Kak Indri, Kak dan yang lain. Terima kasih Kak Beni atas tugas yang dikirimkan. Kan saling kolaborasi Kak Indri. Iya. Di sini Kak Indri jangan lupa ya tugasnya. Kak Beni, kalau manut Kak Beni. Pak Beni kan lagi sibuk, jadi kolaborasinya kita juga sama-sama sibuk. Dan kita doakan untuk Kak siapa tadi yang sakit itu Kak? Kak Ikanila. Kak Ikanila cepat sembuh. Amin. Iya Kak. Dan matur suwun teman-teman, sekalipun ini ada kesibukan sudah bisa masuk, walaupun off cam tidak masalah. Hadirnya kakak seperti ini juga sudah luar biasa ini, menghargai waktu, menghargai teman-teman juga yang sudah berjuang juga ini. Matur suwun kakak semua, matur suwun. Monggo kakak bisa melanjutkan kegiatan di hari Sabtu ini. Selamat bermalam minggu. Kak Kuko, selamat malam minggu Kak Kuko. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Izin live boleh Kak? Siap, monggo. Oke, terima kasih Kak. Monggo Kak Idi, kita merapat di Korwil, ada kopi. Oke lah. Untuk rekodnya Kak.